terkait tadi Pak Bewo kan udah open, oh ini ada cerita, kita ada cerita rakyat gini kan. Aku pun ada gini, kayak misalnya tadi kita udah sedikit ngobrol ya. Kalau aku kan salah satu bapakku orang Minang gitu kan. Nah, di tradisi Minangkabau itu ada yang namanya tambo. Tambo ya. Tambo itu kisah asal usul Minangkabau gitu. Dan ini nih tradisi lisan. Diterusin ya dengan cerita gitu kan. Nah, di mana di situ kan tuh merekam hukum, nilai gitu kan, dan cara berpikir masyarakatnya. Ya itu kan jadi kayak dalam bentuk penggambaran secara grammar ya lewat cerita gitu kan. Dan itu kan terjadi sebelum ada buku dan universitas gitu loh. Pasti. Jadi dalam Tambo Minangkabau tadi itu asal usul wilayah Minangkabau ya maksudnya itu tidak lahir dari peperangan gitu loh. Jadi ketika ada kekuatan besar datang mau naklukin orang Minangkabau itu, dia singkatnya itu dia milih adu kerbau aja. Dimana yang mau menaklukkan ini bawa kerbau yang besar, sementara dari orang setempat ini, orang Minangkabau ini dia bawa kerbau kecil yang kelaparan, di mana tanduknya ditajemin gitu loh. Akhirnya ya kemenangan tuh diraih bukan lewat kekuatan, tapi lewat ya strategi gitu kan. Jadinya disitulah nama tapi dalam ya. Iya, jadi disitulah nama Minangkabau itu terbentuk tuh loh. Minangkabau itu maksudnya menang kerbau. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Tapi maksudnya itu dalam ya maknanya itu. Nah, ini penting. Kenapa gini? Karena cerita itu tadi itu kan itu bukan sedang mengajarkan legenda gitu loh sebenarnya gitu kan. Tapi cara berpikir. Jadi bahwa konflik itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan gitu kan. Terus juga strategi itu bisa mengalahkan dominasi gitu kan. Dan bahwa kecerdasan sosial gitu kan itu adalah sumber legitimasi gitu loh. Jadi dalam contoh tadi itu cerita itu tadi berfungsi sebagai grammar epistemik gitu loh. Iya kan? Jadi dia tuh mengajarkan gimana sih realitas sosial itu dipahami gitu loh. Bahkan sebelum istilah dari logika sendiri itu dikenal gitu loh. Ada yang mau ditanggapin nggak? Dilanjutin nggak Pak?